Halo amigos, balik lagi di Remis Review, dimana di video kali ini Mimin akan membawakan cerita dari sebuah serial Donghua yang berjudul Incomparable Demon King. Donghua ini baru ada satu season amigos, dan season satunya berjumlah 40 episode. Dan mulai dari video ini, Remis memberitahukan kalau kita akan merekap alur-alur Donghua satu season dalam satu part aja. Dan setelah video ini selesai, kalian yang mau request Donghua apa yang akan direkap selanjutnya boleh banget request di kolom komentar. Asal jangan nanyain Tales of Demon sama Stellar lagi ya. Soalnya Mimin udah kasih tahu di video-video sebelumnya kalau lanjutan 2 Donghua itu belum keluar guys. Oke, nggak pakai banyak tocap lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Scene dibuka dengan seorang anak yang berpenampilan sedikit berbeda dikepung oleh 3 orang pria bertopeng. Belum jelas maksud ketiga pria itu mengejar si bocil yang bahkan salah satu dari mereka menyerang si anak dengan pedang hitamnya hingga terlihat nggak sadarkan diri. Namun saat ketiganya mendekat, si anak kembali tersadar dengan kekuatan yang luar biasa yang bisa menjatuhkan salah satu pria bertopeng itu. Pertarungan pun gak bisa dielakkan lagi hingga 2 orang bertopeng bisa dicekik oleh anak tersebut. Dan terlihat saat salah satu dari mereka mengeluarkan pedang dan mencoba menusuk anak itu dari belakang, pedang itu malah hancur seketika. Ketiga pria bertopeng pun akhirnya menyatukan kekuatan hingga bisa menciptakan makhluk besar, dan dengan itu mereka pun bisa menjatuhkan anak tersebut. Namun kemudian terjadi ledakan energi dari anak itu hingga membuat semua hewan mengamuk dan berlari ke arah 3 pria bertopeng, membuat mereka terpaksa melarikan diri dari sana. Keesokan harinya di hutan, seorang pria tua yang sedang membawa kayu bakar nggak sengaja menemukan seorang anak lelaki yang nggak mengenakan pakaian dan memakai sebuah kalung dengan bandul berwarna merah dan kemudian membawanya dari sana. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan dan terlihat anak yang ditemukan pria tadi udah beranjak remaja. Hari itu saat ia membawa air memasuki desa, anak bernama Lin Feng itu diejek oleh 3 orang dari sebuah perguruan bela diri. Yang katanya sejak Pak Tua yang memungutnya udah meninggal, Lin Feng ini cuma bisa bekerja kasar untuk bertahan hidup. Bahkan mereka mengejek Lin Feng yang sama sekali nggak punya kualifikasi mempelajari seni bela diri dan kemudian menjahilinya. Saat keadaan semakin memanas, ada seorang anak bernama Lu Xiaoyu menghentikan ketiga anak nakal itu yang katanya si Xiaoyu ini adalah anak paling jenius di desa mereka yang bernama Desa Wu. Ketua anak nakal yang bernama Xiaoming yang gak terima Xiaoyu membela Lin Feng pun langsung menyerang, tapi Xiaoyu bisa menjatuhkannya dengan mudah, membuat 3 anak nakal itu melarikan diri. Xiaoyu ini sangat baik pada Lin Feng, bahkan ia rela membawakan airnya, tapi yang mengejutkan ternyata air yang dibawa Lin Feng sangat berat karena ternyata ember yang dia gunakan adalah ember besi. Bahkan Xiaoyu bilang setiap hari Lin Feng harus mengambil belasan ember air dari sungai yang jaraknya sejauh 2 mil dari desa mereka. Setelah menemani Lin Feng mengisi kendi-kendi air, Xiaoyu pun mengajak Lin Feng pulang ke rumah si Lin Feng. Dimana ternyata selama ini si Xiaoyu selalu membantu Lin Feng dengan menyalurkan energinya sendiri agar sahabatnya itu bisa merasakan aura langit dan bumi. Karena si Lin Feng ini nggak bisa merasakannya, dimana dengan bisa merasakan aura langit dan bumi itu adalah syarat seseorang bisa berlatih bela diri dan berkultivasi. Setelah selesai, Lin Feng lalu mencari kayu bakar di hutan hingga tiba-tiba hujan turun membuat Lin Feng harus segera kembali ke desa. Di tengah perjalanan, Lin Feng pun berhenti di sebuah jalan yang katanya jalan itu menuju hutan tangisan hantu, di mana penduduk desa nggak ada yang berani melewatinya walau jalan itu merupakan jalan pintas menuju Desa Wu. Lin Feng yang harus segera kembali ke desa pun nekat melewati jalan tersebut. Saat berada di hutan tangisan hantu, tiba-tiba ada angin aneh yang membuat kalung Lin Feng hilang. Lin Feng pun terus mencari kalungnya hingga di depan sebuah pohon besar, tiba-tiba tanah di sana longsor membuat Lin Feng jatuh ke dalamnya. Tapi nggak diduga ternyata kalung Lin Feng berada di sana. Ia pun terus mencari jalan keluar hingga masuk ke sebuah gua es yang ada di bawah tanah itu. Dan di sana Lin Feng melihat sebuah peti mati es dengan tubuh seorang wanita tertidur di dalamnya. Lin Feng mencoba melihat sosok wanita tersebut, tapi jarinya nggak sengaja tergores dan mengeluarkan darah, dan nggak diduga darah Lin Feng yang mengenai peti mati esnya membuat peti mati itu hancur dan gadis itu pun keluar dari dalamnya.
Gadis itu lalu mengeluarkan sebuah batu hitam kecil dan melemparkannya ke arah Lin Feng, tapi anehnya kalung Lin Feng bereaksi pada batu itu hingga menyatu dengannya. Si gadis pun lalu memaksa Lin Feng menelan batu dan kalungnya yang saat itu mengeluarkan cahaya keemasan, membuat perut Lin Feng mengeluarkan cahaya juga. Ia pun lalu melakukan sesuatu pada tubuh Lin Feng, membuat si Lin Feng berubah wujud menjadi anak yang ada di awal film tadi. Tapi wanita itu lalu menyalurkan energinya pada Lin Feng, membuat Lin Feng kembali dalam wujudnya semula. Lin Feng pun lalu nggak sadarkan diri, dan di dalam alam bawah sadarnya, ia kemudian melihat sosok wujudnya yang lain. Dan saat kembali tersadar, tahu-tahu wanita itu udah menghilang hingga Lin Feng pun mencari jalan keluarnya seorang diri. Lin Feng merasa kekuatan dan auranya udah meningkat hingga ia bisa naik ke permukaan dengan sangat mudah. Sampai-sampai ia mengetes lompatannya dan terlihat jika Lin Feng bisa meringankan tubuhnya berkat kekuatannya yang benar-benar udah meningkat. Sesampainya di rumah, Lin Feng pun langsung membuat ikan bakar dan berpikir akan memberikan satu ikannya pada teman wanita Lin Feng yang bernama Yu Fei. Namun dalam perjalanan Lin Feng gak sengaja bertemu dengan Xiao Ming dan teman-temannya. Dua teman Xiao Ming pun langsung memegangi Lin Feng, tapi ternyata Lin Feng bisa menjatuhkan keduanya. Membuat Xiao Ming marah dan mencoba memukul Lin Feng dengan seluruh kekuatannya. Tapi ternyata Lin Feng bisa menahan pukulan Xiao Ming hanya dengan satu tangan aja, dan bahkan ia berhasil menjatuhkannya. Lin Feng pun lalu beranjak menuju rumah Yu Fei untuk memberikan ikan bakarnya, dan setelah memberikannya, Lin Feng pun langsung kembali ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, saat tertidur Lin Feng bermimpi jika dirinya yang udah berubah wujud sedang dikepung oleh beberapa orang. Namun gak lama ia dibangunkan oleh Xiao Yu, di mana si Xiao Yu katanya ingin pergi mengambil air dan memotong kayu dengan Lin Feng untuk melatih kekuatannya. Lin Feng ternyata tahu tujuan Xiao Yu mengambil air dan memotong kayu bersamanya karena hanya ingin membantunya aja. Yang ternyata si Xiao Yu ini adalah seorang tuan muda dari keluarga kaya bernama keluarga Lu. Walau Lin Feng udah melarang Xiao Yu membantunya, Xiao Yu tetap memaksa hingga dua sahabat ini pun bersama-sama mengerjakan pekerjaan Lin Feng. Dan saat sedang memotong kayu, Lin Feng bertanya apa keinginan terbesar Xiao Yu. Dan sahabatnya itu menjawab, ia ingin menjadi seorang peri yang bisa mengalahkan semua iblis. Xiao Yu pun balik bertanya apa keinginan Lin Feng. Dan Lin Feng menjawab jika ia hanya ingin menjadi orang biasa, namun dalam hatinya ia ingin bertemu lagi dengan gadis di gua es yang ternyata adalah seorang peri juga. Xiao Yu lalu berkata kalau ia punya metode latihan peri bernama Jidao, dan ia bermaksud mengajarkan metode itu secara rahasia kepada Lin Feng. Xiao Yu langsung mempraktekkan kekuatannya pada Lin Feng, di mana dengan pukulan auranya aja, Xiao Yu bisa membuat cetakan telapak tangannya pada sebuah pohon. Xiao Yu juga bilang jika teknik ini sangat sulit, bahkan dari 1000 orang yang mempelajarinya sampai-sampai nggak ada satupun yang bisa lulus. Betapa mengejutkan saat Lin Feng mencoba berkultivasi dengan metode Jidao, ia bisa menghasilkan aura langit dan bumi yang begitu melimpah. Tapi masalahnya Lin Feng nggak bisa mengumpulkan aura-aura spiritual tersebut dalam tubuhnya karena seperti ada sesuatu yang menyerap energi yang udah dikumpulkan oleh Lin Feng itu. Sesampainya di rumah, Lin Feng melanjutkan latihannya, namun seperti sebelumnya, ia gagal mengumpulkan aura spiritualnya karena ternyata batu hitam yang diberikan si wanita gua es adalah sebuah benih yang menyerap aura-aura tersebut. Lin Feng yang kelelahan pun lalu tertidur hingga hal aneh terjadi karena benih yang ditanam wanita itu tumbuh menjadi tunas kecil di kepala Lin Feng. Hingga tunas itu berubah menjadi makhluk hidup kecil yang bernama Bao Bao. Lin Feng yang kebingungan pun ingin melepaskan makhluk itu dari kepalanya, tapi Bao Bao bilang jika hidup sendiri ia akan mati dan berkata ia bisa bersembunyi membuatnya nggak terlihat oleh orang lain. Bao Bao juga bilang kalau ia bisa berguna untuk Lin Feng karena ia punya kekuatan berbicara dengan tanaman. Dan Bao Bao juga bisa melihat jarak jauh, di mana Bao Bao langsung mempraktekkan salah satu kemampuannya membuat Lin Feng bisa melihat seluruh kota Wu dari rumahnya. Karena Bao Bao udah terlahir, dia bilang mulai saat ini aura spiritual yang dihasilkan Lin Feng akan lebih banyak 10 kali lipat dari orang pada umumnya. Dan ia akan membagi setengah untuk makanannya sendiri dan setengah lagi untuk Lin Feng. Lin Feng pun mulai berkultivasi dan di ranah spiritualnya Lin Feng menemukan sebuah artefak yang ia sebut itu adalah artefak Demon King. Yang bahkan metode latihan itu lebih rumit daripada metode Jidao. Setelah membaca artefak itu cukup lama, Lin Feng pun akhirnya mencoba berlatih dan gak diduga ia bisa mengeluarkan roh spiritual dari dalam tubuhnya.
Hingga keesokan harinya, Li Feng dikejutkan oleh keributan dari luar rumahnya yang ternyata itu adalah Xiao Ming yang ingin balas dendam kepada Lin Feng. Lin Feng pun keluar dengan santainya dan seketika itu juga Xiao Ming yang katanya udah naik tingkatan langsung menyerang Lin Feng, tapi lagi-lagi ia dipermalukan oleh Lin Feng di depan teman-temannya. Xiao Ming yang marah akhirnya mengeluarkan jurus terkuatnya yang bahkan membuat teman-temannya khawatir kalau Lin Feng akan terbunuh oleh jurus tersebut. Tapi ternyata Lin Feng bisa menahannya dengan satu tangan dan bahkan ia memukul Xiao Ming hingga terhempas. Hingga nggak lama, Xiao Yu datang ke sana bersama kakak Xiao Ming yang bernama Xiao Yi. Xiao Ming pun meminta bantuan kakaknya untuk menghajar Lin Feng, tapi nggak diduga Xiao Yi malah menyuruh Xiao Ming meminta maaf. Karena Xiao Yi bilang persatuan para penduduk desa Wu lebih penting dan nggak boleh saling melukai. Xiao Ming pun akhirnya dengan terpaksa meminta maaf kepada Lin Feng dan lalu pergi dari sana bersama kakak dan juga teman-temannya. Setelahnya, di dalam hutan Xiao Yu memberitahu rencananya pada Lin Feng jika ia ingin belajar di sebuah akademi yang ada di ibu kota. Dan ia pun udah memberitahu gurunya yang bernama Lin Tao untuk mengajak Lin Feng agar mereka bisa belajar bersama. Bahkan Xiao Yu yang menganggap Lin Feng sebagai saudaranya berkata ia akan menunggu sampai Lin Feng benar-benar siap pergi bersama. Scene lalu berpindah ke suatu tempat di mana terlihat ada pasukan berkuda dari sebuah kelompok bernama Black Whirlwind yang sedang menuju ke desa Wu. Sesampainya di desa, orang-orang itu pun langsung ditemui sang patriark desa bernama Master Lin Tao yang menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Namun orang-orang itu langsung menyerang membuat pertarungan gak bisa dihindari lagi. Lin Tao pun turun tangan dan bisa menjatuhkan pemimpin Black Whirlwind yang bernama Zuo Sanke, membuat pria yang dipanggil dengan sebutan utusan oleh si Zuo Sanke marah dan menyerang dengan kekuatan spiritualnya, yang membuat Xiao Yi yang ikut dalam pertarungan seketika berubah menjadi es. Dan Lin Tao bilang jika pria itu adalah seorang kultivator iblis. Sementara itu, Lin Feng dan Xiao Yu mendengar suara lonceng tanda bahaya di desa mereka udah dibunyikan. Dan kembali lagi pada Lin Tao yang dengan mudahnya dijadikan es oleh sang kultivator iblis hingga setelahnya mereka mengumpulkan para penduduk desa di tempat itu. Lin Feng dan Xiao Yu yang udah sampai di tempat itu pun lalu mengatur rencana untuk melawan balik. Di mana Xiao Yu lalu pergi sendirian dan bisa menghabisi beberapa anggota Black Whirlwind. Tapi kemudian Zhu Sanke tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yu dan langsung menyerangnya. Karena Xiao Yu bisa bertahan, Zhu Sanke pun menyerang dengan membabi buta, namun semua serangan bisa dipatahkan oleh Xiao Yu. Sampai-sampai Zhu Sanke kebingungan bagaimana Xiao Yu bisa menahan semua serangannya itu. Hingga saat Xiao Yu yang mengeluarkan kekuatannya dan balik menyerang si Zuo Sanke, orang itu pun bisa dikalahkan hanya dalam satu kali serangan aja. Tapi nggak diduga, sang kultivator iblis lalu muncul di hadapan Xiao Yu. Sementara itu, karena perginya si kultivator iblis, Lin Feng mengambil kesempatan itu untuk membebaskan para penduduk dan setelahnya ia pun pergi lagi untuk membantu Xiao Yu. Kembali pada Xiao Yu, di mana si kultivator iblis mengenalkan namanya yang adalah Zuo Qianqiu, yang berasal dari sekte Guisian. Xiao Yu pun langsung menyerang namun malah tangannya yang kemudian membeku. Dan saat Qianqiu akan menghabisi Xiao Yu, Lin Feng pun akhirnya datang ke tempat itu juga. Dan bilang pada Xiao Yu jika ia yang akan melindungi saudaranya itu. Tapi kemudian Lin Feng malah berhasil ditangkap oleh Qianqiu dan diserap kekuatannya. Namun hal mengejutkan terjadi karena kemudian tubuh Lin Feng mengeluarkan aura keemasan yang membuatnya bisa mengenai tubuh Qianqiu. Walau setelahnya Lin Feng pun harus kehabisan tenaga. Qianqiu yang melihat itu makin tertarik untuk menyerap kekuatan Lin Feng, tapi kemudian ada orang yang menyerangnya yang ternyata adalah seorang pria tua bernama Gongsun Wuji yang berasal dari sekte Faceless Sword. Qianqiu yang tahu jika Gongsun Wuji lebih kuat darinya pun auto ketakutan dan melarikan diri dari tempat itu. Gongsun lalu berkata jika ia nggak menyangka di desa terpencil seperti desa Wu ada dua kultivator berbakat seperti Lin Feng dan juga Xiao Yu. Sehingga nggak heran Qianqiu menginginkan keduanya karena ternyata sekte Guisian punya metode menghisap darah kultivator lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Gongsun pun lalu mengajak Lin Feng dan Xiao Yu menemui para penduduk yang saat itu bersembunyi di dalam hutan. Dan sesampainya di sana, ia pun lalu membantu mengobati Lin Tao yang udah terluka cukup parah. Setelahnya, Lin Tao pun meminta agar Gongsun mengangkat Lin Feng dan Xiao Yu menjadi muridnya.
karena ia sendiri cuma mempelajari teknik dasar menjadi kultivator saat Lin Tao menjadi seorang jenderal di dinasti Dayong. Melihat bakat Xiaoyu, Gongsun pun bersedia menerimanya sebagai murid, tapi Lin Feng yang nggak seberbakat Xiaoyu, Gongsun bilang jika dirinya bisa merekomendasikan Lin Feng belajar di akademi lain. Xiaoyu awalnya menolak karena ia ingin selalu berlatih bersama saudaranya itu. Tapi Lin Feng yang nggak mau Xiaoyu melewatkan kesempatan tersebut bilang jika Xiaoyu harus berlatih di sekte Pathless Sword, sedangkan ia bisa berlatih di akademi lain. Dan karena permintaan Lin Feng itu, Xiaoyu pun akhirnya setuju untuk berpisah dengan Lin Feng. Sebelum membawa Xiaoyu pergi, Gongsun memberi Lin Feng sebuah surat rekomendasi untuk pergi ke sebuah akademi bernama Akademi Laosan. Dan setelahnya Lin Feng pun harus berpisah dengan Xiaoyu. Beberapa hari setelah Xiaoyu pergi, Lin Feng terus berkultivasi sendiri di rumahnya. Hingga ia mengalami kesulitan karena udah nggak bisa menyerap aura spiritual lagi. Namun Bao Bao ternyata bisa membantu Lin Feng menyerap aura spiritual hingga ia pun berhasil menembus tingkatan yang disebut Building Foundation. Lin Feng pun sempat terpikir jika ia harus mencari master dan teringat dengan Akademi Laosan yang disebut oleh Gongsun. Tapi nggak lama ia merasakan kehadiran Qian Qiu yang coba masuk lagi ke desa Wu. Ia pun lalu mencoba mencegah si kultivator iblis untuk masuk ke desanya dan bertarung di dalam hutan. Lin Feng lalu mengeluarkan teknik artefak Demon King-nya walau ternyata itu belum cukup untuk menghadapi Qian Qiu yang lebih kuat darinya. Tapi nggak diduga Lin Feng lalu bisa berubah wujud dan menyerang Qian Qiu sampai membuat Qian Qiu ketakutan dan kabur dari sana. Hingga keesokan harinya, Lin Feng pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Akademi Laosan. Sebelum mencari Akademi Laosan, Lin Feng pun terlebih dahulu singgah di kota Qifeng dan berencana beristirahat di penginapan yang ada di kota itu. Saat sedang menunggu kamarnya disiapkan, ada seorang gadis bernama Yun San yang menghampirinya dan tanpa basa-basi langsung berkata ia ingin membeli kuda yang dibawa oleh Lin Feng ke kota itu. Namun Lin Feng berkata ia nggak menjual kudanya berapapun harga yang ditawarkan oleh Yun San. Seperti yang kita tahu, kuda yang ditunggangi oleh Lin Feng itu sebelumnya adalah milik Zuo Sanke. Yun San yang melihat penampilan Lin Feng beranggapan si Lin Feng ini nggak mampu membeli kuda sebagus itu dan menuduhnya udah mencuri kuda milik orang lain, membuat Lin Feng terlihat marah. Tapi seorang pria yang adalah guru dari Yun San lalu menghentikan muridnya itu karena udah berkata nggak sopan pada Lin Feng, di mana ia tahu jika saat Lin Feng marah ia mengeluarkan aura seorang kultivator. Bahkan guru Yun San itu tahu jika Lin Feng ada di tahapan Building Foundation. Gak lama datang seorang pendeta Taois ke penginapan tersebut dan langsung bilang jika ada aura iblis yang muncul di sana. Pemilik penginapan dan pelayan di sana menganggap pendeta itu hanyalah seorang penipu yang ingin minum anggur gratis aja. Tapi karena sebagian besar pelanggan mempercayai kata-katanya yang bilang jika ia berasal dari aliran Niguan, pemilik penginapan pun terpaksa memberikan anggurnya secara cuma-cuma. Si pendeta pun minum di hadapan Lin Feng dan terus menatap tajam pada anak itu. Lin Feng yang merasa ketahuan jika ia membawa bau-bau di kepalanya pun mencoba menghindar, tapi si pendeta malah mendekati Lin Feng dan berkata jika tubuh Lin Feng udah dirasuki iblis, namun untungnya iblis yang ada di tubuh Lin Feng ini adalah iblis baik. Yun San yang gak percaya lalu menghampiri si pendeta dan mengejek dengan berkata, emangnya iblis ada yang baik dan yang jahat? Dan sang pendeta menjawab iblis itu gak jauh seperti manusia, ada yang punya niat baik dan ada juga yang punya niat jahat. Dan terkadang malah ada manusia yang terlalu jahat sampai-sampai melebihi iblis itu sendiri. Mendengar itu, guru Yun San pun setuju dengan kata-kata sang pendeta. Sedangkan si Lin Feng bertanya apa yang seharusnya ia lakukan. Si pendeta berkata ia bersedia memberi nasihat asal Lin Feng mau membayarnya, membuat Lin Feng membayar si pendeta dengan sisa uang yang ia punya. Melihat itu, Yun San mengingatkan Lin Feng jika ia udah dibohongi oleh si pendeta. Namun si pendeta menjawab ia ini nggak pernah melakukan penipuan dan kalau Lin Feng nggak butuh nasihatnya, Lin Feng bisa mengambil kembali semua uangnya. Karena Lin Feng mempercayai si pendeta, pendeta itu pun lalu memberi saran kalau Lin Feng harus pergi ke sebuah tempat bernama Lembah Medicine King yang berada di kota Liuxian, yang katanya satu dari 4 akademi kultivasi utama yang ada saat ini. Ia pun lalu menyebutkan 4 akademi utama yang adalah aliran Niguan tempat si pendeta berasal, sekte Pathless Sword yang adalah tempat asal Gongsun,
Medicine King yang baru aja ia sebutkan, dan satu tempat lagi bernama Sekte Magical Misterius. Si pendeta lalu memberitahu alasannya menyuruh Lin Feng ke lembah Medicine King karena katanya di sana emang bergerak di bidang pengobatan. Tapi masalahnya master lembah Medicine King yang katanya adalah seorang kultivator hebat sangat sulit untuk ditemui. Padahal si pendeta bilang mungkin master itulah satu-satunya orang yang bisa memecahkan masalah Lin Feng. Tapi ia lalu memberikan Lin Feng sebuah jimat bernama jimat Zentian yang katanya mungkin dengan menunjukkan jimat itu pada orang-orang di lembah Medicine King, master mereka bersedia menemui Lin Feng. Keesokan harinya terjadi sedikit kehebohan karena pelayan penginapan membangunkan Lin Feng dan memberitahukan jika kudanya udah dicuri seseorang. Dan bener aja saat ke kandang ternyata kuda milik Lin Feng udah lenyap. Yang si pelayan bilang itu adalah perbuatan Yun San karena si Yun San ternyata meninggalkan sebuah surat untuk Lin Feng. Lin Feng pun membaca surat tersebut di mana Yun San berkata ia bukan mencuri tapi membeli kuda Lin Feng. Karena bersama surat itu ia menitipkan uang yang jumlahnya cukup banyak yang bahkan bisa membeli 2 ekor kuda. Yang Yun San bilang ia melakukan itu karena kasihan pada Lin Feng sebab semua uangnya udah habis ditipu si pendeta. Namun Lin Feng tetap marah pada perbuatan Yun San dan berkata jika Yun San mampu membeli kuda, kenapa harus mencuri kuda miliknya? Karena perbuatan Yun San, Lin Feng pun terpaksa berjalan kaki menuju kota Liuxian. Dan setelah 3 hari berjalan, Lin Feng melihat beberapa orang yang terlihat murung di sekitarnya. Yang ternyata orang-orang itu adalah pedagang yang berniat pergi ke kota Liuxian juga, dan kesal karena tiba-tiba aja jalan ke kota itu nggak bisa dilewati. Membuat mereka harus membatalkan niatnya untuk menjual barang dagangan mereka di kota Liuxian. Walau udah diperingati nggak pergi ke kota Liuxian, Lin Feng tetap aja melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata maksud para pedagang tadi jalan ke kota Liuxian nggak bisa dilewati karena suatu hal aneh yang bahkan membuat Lin Feng terus berputar-putar di jalan yang sama. Bao-Bao lalu memberitahu Lin Feng kalau di sana sepertinya ada sebuah penghalang yang nggak terlihat. Dengan instruksi dari Bao-Bao, Lin Feng pun terus maju untuk bisa keluar dari penghalangnya dan berhasil. Dan nggak diduga, di sana Lin Feng kembali bertemu dengan Yun San yang saat itu sedang sendirian. Lin Feng meminta Yun San untuk mengembalikan kudanya, tapi kata Yun San ia nggak bisa karena dirinya sedang dikejar oleh beberapa orang musuh dari sekte Chaos Demon. Yun San pun lalu meninggalkan Lin Feng, tapi ia kemudian dihalau oleh beberapa orang yang emang sedang mengejarnya. Dan karena kalah jumlah, Yun San yang mencoba melawan para penjahat itu pun bisa dijatuhkan. Tapi saat ia akan dihabisi oleh ketua para penyerang itu, Lin Feng pun muncul sebagai pahlawan. Dengan kekuatan spiritualnya yang sekarang, Lin Feng bisa membuat batu-batu melayang dan berhasil menjatuhkan beberapa orang. Hingga akhirnya ia pun berhadapan dengan ketua para penyerang. Saat si ketua penyerang teralihkan oleh Lin Feng, ternyata Yun San berhasil mengambil kuda dan lalu membawa Lin Feng kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Yun San tiba-tiba terjatuh karena ternyata ia yang terkena pukulan dari para penyerang tadi, membuat tubuhnya seketika menjadi es. Dan karena tahu para penyerang masih mengejar mereka, Lin Feng pun terpaksa melepaskan kudanya dan membawa Yun San ke sebuah danau. Dan ternyata taktik Lin Feng berhasil karena para penyerang itu terkecoh dengan mengikuti jejak kuda yang udah Lin Feng lepaskan tadi. Sementara itu, di danau Lin Feng memeriksa tubuh Yun San yang katanya udah terkena racun es yang sangat parah dan berencana membuatkan obat untuknya. Namun Yun San berkata jika ia menyimpan pil obat di dalam pakaiannya, membuat Lin Feng terpaksa mengambil obat yang Yun San simpan di bagian dadanya dan lalu memberikan obat itu kepada sang gadis, membuatnya sembuh seketika. Tapi nggak lama, Bao-Bao mendeteksi jika para penyerang dari sekte Chaos Demon mulai mendekat ke lokasi mereka berada, membuat Lin Feng dan Yun San bisa bersembunyi saat para penjahat itu sampai di sana. Lin Feng dan Yun San pun terus berlari menuju kota Liuxian. Dalam perjalanan, Lin Feng bertanya kemana perginya guru Yun San yang selalu bersamanya. Dan ternyata guru Yun San itu menghalau para penjahat saat mereka dijegat masuk ke kota Liuxian, membuat Yun San berhasil kabur sedang gurunya itu bertarung dengan orang-orang dari sekte Chaos Demon. Namun katanya Yun San gak khawatir dengan gurunya yang bernama Yun Zongku itu karena gurunya udah ada di tingkat tinggi bagi seorang kultivator. Yun San pun lalu memberitahu asal-usul kota Liuxian pada Lin Feng, di mana dulu saat para monster iblis menyerang,
Dinasti Dayong lah yang mendirikan kota itu sebagai basis pertahanan yang diisi oleh orang-orang kuat dari berbagai penjuru. Nggak hanya itu, Yunsan juga menjelaskan selain 4 sekte utama para immortal yang pernah disebut si pendeta Taois, terdapat juga 3 sekte iblis terkuat yang diantaranya adalah Chaos Demon, Kuil Assassin, dan faksi Immortal Ghost. Lin Feng pun terlihat bingung apa tujuan sekte Chaos Demon memblokir kota Liu Xian, tapi nggak lama lagi-lagi bau-bau mendeteksi jika orang-orang Chaos Demon udah mendekat ke arah mereka lagi. Lin Feng pun langsung memperingatkan Yunsan, membuat Yunsan bingung bagaimana caranya Lin Feng bisa tahu jika para penyerang udah mendekati mereka lagi. Karena udah lelah harus terus bersembunyi, Lin Feng pun berniat melawan dan membisikkan rencananya pada Yunsan. Namun saat Lin Feng dan Yunsan bersembunyi untuk menyergap orang-orang sekte Chaos Demon, masalah lain kembali terjadi karena salah satu tetua Chaos Demon yang bernama Moti datang ke tempat itu juga. Para bawahan Chaos Demon langsung melapor jika mereka udah kehilangan jejak Yunsan, dan di sini kita tahu kenapa orang-orang Chaos Demon itu mengejarnya. Karena ternyata guru Yunsan mengajak muridnya itu ke kota Liu Xian untuk menghancurkan pelindung yang udah mereka buat. Moti pun lalu menghukum para bawahannya dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas terlebih dahulu, karena mereka akan mengatur rencana untuk mencegah para kultivator immortal yang katanya udah tahu kabar mengenai kota Liu Xian dan akan segera datang menyerang. Moti pun lalu membongkar rencana mereka yang ingin merebut sebuah benda bernama Armillary Celestial yang akan mereka gunakan untuk membangkitkan Raja Iblis. Pada malam harinya, Lin Feng dan Yunsan gak sengaja melihat beberapa kultivator immortal yang dikepung oleh orang-orang dari Chaos Demon, di mana Yunsan mengetahui dari seragam putih dan logo yang dipakai oleh 2 kultivator immortal jika mereka berasal dari sekte Magical Mysterious, sedangkan yang berseragam biru berasal dari Faceless Sword, dan yang berbaju hijau katanya adalah orang-orang dari Medicine King. Pertarungan pun terjadi. Awalnya terlihat jika para kultivator immortal bisa mengungguli bawahan dari sekte Chaos Demon. Tapi si ketua penyerang menggunakan cara licik yang mengurung para immortal ke dalam asap hitam ciptaannya. Saat para immortal yang gak bisa melihat sekitar akan dibunuh oleh para bawahan Chaos Demon, Lin Feng pun akhirnya menunjukkan diri dan berhasil menghilangkan asap hitamnya. Pertarungan pun kembali terjadi di mana Lin Feng bisa menciptakan pedang spiritual dan berhadapan dengan ketua penyerang. Ia nampak bisa menandingi si ketua penyerang, membuat ketua itu bingung bagaimana Lin Feng bisa mempunyai teknik berpedang yang hebat. Di mana ternyata sebelum pergi berkelana, Jenderal Lin Tao sempat mengajari Lin Feng teknik berpedang yang bisa dipakai dalam pertempuran. Ditambah kekuatan spiritual dari bau-bau membuat pedang Lin Feng gak mudah untuk dikalahkan. Sementara itu para immortal yang udah terluka dan kelelahan mulai terpojok dan hampir bisa dikalahkan. Dan melihat itu, Lin Feng dengan kepintarannya menipu para Chaos Demon dengan berkata jika Gong Sun Wuji akan segera datang ke sana. Ditambah Yunsan juga ikut keluar dari persembunyiannya dan bilang jika sebentar lagi gurunya akan tiba di sana juga. Membuat para Chaos Demon ketakutan dan memutuskan untuk mundur. Dan gak diduga ternyata si ketua penyerang tadi gak lain adalah Qian Qiu guys. Sementara itu orang-orang dari Medicine King mengobati para kultivator immortal yang terluka. Ia pun lalu berterima kasih pada Lin Feng dan Yunsan dan mengenalkan dirinya yang bernama Liu Hong. Dan melihat itu para immortal lainnya pun mengenalkan diri mereka dari Faceless Sword bernama Lu Hao dan Lu Su. Wang Yin yang berasal dari Medicine King, juga Sun Rui dan Yao Jin dari Magical Mysterious. Liu Hong lalu memberitahukan jika mereka sebelumnya diutus oleh sekte masing-masing untuk menyelidiki kejadian di kota Liu Xian, tapi malah dikejar oleh orang-orang dari Chaos Demon. Dan rencana selanjutnya para immortal akan bertemu para tetua mereka di sebuah tempat bernama Ngarai Tiangian. Namun para immortal kebingungan karena mereka belum tahu tujuan sebenarnya dari Chaos Demon dan gak tahu apa yang harus mereka laporkan pada para tetua. Dan mendengar itu, Lin Feng berkata jika ia udah tahu semua tujuan dari Chaos Demon di kota Liu Xian. Namun Lin Feng ingin menyampaikannya langsung pada para tetua di Ngarai Tiangian. Dan akhirnya para immortal pun setuju mengajak Lin Feng dan Yunsan pergi bersama mereka. Xin pun lalu berpindah di mana Moti sedang bersujud dan melaporkan keadaan kota Liu Xian pada seorang wanita yang ia sebut permaisuri. Ternyata wanita itu adalah wanita yang ditemui Lin Feng di Gua Es dan season 1 pun berakhir. Oke, sekian season 1 dari serial Demon King ini. Buat kalian yang mau request dong apa yang akan kita bahas selanjutnya, tulis aja di kolom komentar.
Dan karena videonya udah habis, gue undur-undur dan remis review pamit.